Kenapa? Karena kita dalam keraguan tadi. Dalam keraguan, ya, langsung kita lanjutkan bacaan tadi sampai selesai. Sampai selesai teringat ada membaca bismillah. Tapi berapa ayat tadi kita dalam keraguan baca ayat yang sebelumnya. Maka menurut di sini a'adakullaha, niscaya ia mengulang semua Fatihah itu dari awal. Mulai dari bismillah. Ya. Yang seharusnya tadi itu setelah aku itu ada baca bismillah langsung di awal diulangi. Ini betul. Wala asara fi syakkin fi tarki harfin fa aksara minal fatihati au ayatin fa aksara minha ba'da tamami. Dan tidak apa-apa, sudah sah maksudnya bagi orang yang ragu pada meninggalkan satu huruf atau lebih daripada Fatihah atau satu ayat atau lebih daripadanya sesudah sempurna baca Fatihah. Sudah sempurna kita baca Fatihah, ya, timbul tapi sempurna sudah timbul keraguan. Beda yang tadi, yang bismillah tadi di tengah-tengah baca ayat. Nah, kita kalau di tengah-tengah baca surat keraguan. Yang kedua juga sudah selesai baca Fatihah walaupun lalu ragu adakah membaca tadi misalnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kata itu kita akan membaca Ar-Rahmanir-Rahim tadi. Tapi timbul keraguannya sudah selesai baca wala tidak apa-apa, sudah dianggap sah. Itu sudah dianggap sah, ada membaca. Nah, ini yang ragunya sudah selesai ba'da tamamiha, sesudah selesainya membaca Fatihah. Ya. Li'anna dhahira hina idzin mudhiyuha tamatan. Karena kenyataan biasanya itu ketika itu berlalu sempurna. Wasta'nafa wujuban, wajib memulai lagi. Wasta'nafa dan memulainya wujuban hal keadaannya wajib. Insyakka fihi, jika keraguan itu di dalam itu sebelum sempurna. Ya, seperti itu tadi. Seperti sebelum sempurna sedang kita membaca Fatihah timbul adakah membaca bismillah atau tidak, adakah membaca bismillah, itu seharusnya langsung diulang awal mulai baca bismillah semua. Ini dilanjutkan baca bismillah tapi dalam keraguan ini sampai walaupun ada tapi sudah sampai walaupun baru ada yang tidak tetap wajib diulang dia kepada asal. Ya, satu. Ini yang seharusnya tadi begitu ragu diulang. Kalau kita ragu dalam baca Fatihah, sedang baca Fatihah, sedang baca Allahumma maghfir alaihim, itu ada kan membaca Maliki Yaumiddin tadi, sedang baca Maliki Yaumiddin ragu ulang. Ya, karena ragunya belum selesai. Sedang baca Fatihah, di tengah-tengah baca Fatihah. Beda yang tadi, kalau sudah yang sudah selesai baca Fatihah, lalu timbul ragu, sudah, ya. Kama lau syakka, seperti mana jika lau ragu, hal falaha aula, adakah ia membaca Fatihah atau tidak? Ini sebidiannya arabunya. Bisa mungkin kita ragu. Kita jadi makmum. Yang dibaca imam kan baca imam ayatnya panjang. Dan lalu sudah baca Fatihah dulu, kan sudah baca Fatihah di orang wajib pulang Fatihah. Ya. Katakanlah masuk Jumat kan lama. Jumat panjang punya yang lain panjang apa? Nah, imam baca alif lam mim sajadah
Kita ini karena lama berdiri timbul sudah tak baca Fatihah belum, sudah baca Fatihah belum, wajib baca Fatihah ulang. Karena yang diragukan itu bukan ayatnya, baca ada tidaknya yang diragukan. Jadi kembali ke asal, asalnya tidak ada. Nah di atas tadi itu yakin baca Fatihah, yang diragukan cuma satu huruf tinggal satu ayat sudah selesai itu apa lagi dan dianggap dan yang ini bukan huruf diragukan ada tidaknya. Ada aku baca Fatihah ada tidak hukumnya kembali ke asal, asalnya tidak ada, maka wajib baca Fatihah lagi ya. Ya kalau selain sujud yang mana kayak panjang imam panjang baca surat ya, kita lama berdiri dibongkar buat tadi dan akan baca Fatihah belum, sudah apa belum Pak? Wajib baca lagi. Nah, dihukumkan tidak ada baca. Ya. Kalau tidak baca, berarti kita tidak baca Fatihah. Ya. Li'annal asla adamu qira'atnya, karena asalnya itu tidak membacanya. Wa Fatihati fi dzalika sairul arkan, dan demikian seperti Fatihah itu pada yang sekalian rukun. Kita sedang sujud, ada tak rukun atau tidak ada? Ada rukun tidak ada? Ada tidak ada? Wajib berdiri dulu baru rukun. Ya. Kalau misalnya sujud tadi, aku ini sekali sujud 2 kali tadi, sekali sujud 2 kali. Hukumnya wajib yang sujud lagi. Ya, kenapa? Berarti hukumnya hanya sekali. Karena yang kedua itu ada sujud yang kedua atau tidak ada sujud kedua, itu hukumnya tidak ada. Cuman kalau dia yakin ada sujud kedua, cuman aku tadi sujud yang kedua, bagaimana kaki kone? Betul, aku angkat kaki waktu sujud tadi, yang kaki kan? Nah, sudah sujud. Yakin sujud cuma masalah kaki ya. Badannya kaki. Betul kan mengatakan sudah ada betul. Tidak apa-apa lagi. Karena yakin sujudnya ada. Nah, cuma syarat sebagian dari sujud itu diragukan. Sama lah tadi Fatihah. Yakin ada baca Fatihah, cuma sebagian daripada surah Al-Fatihah ayatnya ada diragukan. Selesai tidak apa-apa lagi. Ya. Bisa asli sujud seperti jadinya kalau syakkan fi asli sujud di masalah, jika ia ragu pada asal sujud, adakah sujud atau tidak, adakah sujud tidak ada pernah atabihi, wajib ia melaksanakan sujud al-fadahu atau sesudah sujud fi nahwi wa tayyani. Dalam sujud tadi aku ada belakang tangan, sujudnya ada, cuma tangannya ini yang diragukan, ada apa-apa lagi ya, tidak ada, karena sujudnya yang lam yalzamhu syai'un, tidak lazim lagi. Tadi itu boleh sesuatu, artinya apa? Tidak wajib lagi diulang, sudah dianggap betul. Walau qara'aha, jika membaca ia akan Fatihah, fal ghafilan al-adanya lupa apalah. Bapak tidak maka sadar dia. Inda siratil ladzi, ketika membaca siratal ladzi, la inda siratal ladzina an'amta alaihim. Umpamanya kita ini kalau sadar seperti ada di sadar, tahu-tahunya baru sadar sampai siratal ladzi. Ada pembaca dia kalau dulu tadi kan ada pembaca tadi ya. Atau Maliki Yaumiddin. Karena ingatnya sudah sadar di siratal ladzi. Tahu-tahu sudah siratal ladzi. Nah, sebelumnya ragu.
Sudah adakah tidak ada? Hanya dalam keadaan Allah sudah ada. Walam yatayakan terhadapnya, dan ia tidak yakin membacanya. Lazimahu istisna wajib dia mengulangi Fatihah dari awal lagi. Nah, dari awal. Mulai dari bismillah. Nah, karena ragunya tadi masih sedang membaca. Nah, sadar dan mengantuk betapa kayak tahu lidahnya sudah ihdinas siratal mustaqim, hanya diingat sudah siratal mustaqim. Ada baca Malik Yaumiddin tadi, ada baca Ar-Rahman ulang apakah dari bismillah wajib dia ulang apakah. Bisnya wa yajibu tartibu fil Fatihah, dan wajib tertib menurut susunan ayat dalam membaca Fatihah. Ayat pertama menurut Imam Syafi'i Fatihah bismillah. Yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga ar-rahmanir rahim. Keempat maliki yaumiddin. Ya, kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keenam ihdinas siratal mustaqim. Ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. 7 ayat wajib menurut susunan ayat itu. Ya. Jadi kalau kita balik-balik walaupun dibaca semuanya, cuma tidak bersusun, tidak sah bacanya. Baca bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ar-rahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah. Bacanya semuanya. Cuma tidak tersusun, maka bacaannya itu tidak sah. Ya. Bi ayatiya biha ala nazmiha al-ma'ruf, dengan bahwa ia membacanya dengan dia atas nazam susunannya yang sudah dikenal. La bin tasyahudi, tidak wajib tertib pada tasyahud, bacaan tasyahud. Tasyahud tidak wajib tertib malam yakinlah selama tidak cecak maknanya. Ya. Sejak mana bacaan tasyahud boleh, kalau sejak mana boleh. Lakin yushtatu fihi lagi, tetapi dalam bacaan yang lain, bacaan tasyahud apa semuanya, ya disyaratkan pada itu memelihara tasbih-tasbihnya. Bacaan tasyahud itu berjalan wajib memelihara tasbihnya. Kalau bacaan tasyahud bacanya at-tahiyatul mubarakatuh, bacaannya tidak sah. Saya baca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, aman, maka itu rusak. Kenapa rusaknya? Tasbihnya kada. Ya, di mana tasbihnya kada? Ianya itu pakai tasbih at-tahiyatu, pakai tasbih. At-tahiyatu kan tasbih, dan hanya itu di bawah at-tahiyat, bukan at-tahiyatu. Ya. Kalau at-tahiyatu banyak kekurangannya. Ya. Ianya kada tasbih, hanya mati terusnya. Ianya pulang kada pakai alif, hanya at-tahiyatu. Ya, telepon, ya, at-tahiyatu lillah, telepon, ya, yang at-tahiyatu lillah. Kalau al-mubarakatuh shalawatut thayyibatu sunnah. Tinggal itu yang tasyahud sah, ya. Misalnya kalau orang baca tasyahud at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadikais shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan tasyahud macam itu sah, itu paling kuat. Nah, tidak sah.
Tidak yang biasa kita baca mungkinnya itu termasuk yang sunat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut lillah. Nah, mulai al-mubarakatus salawatut thayyibatut lillah. Thayyibatut apa itu? Sunat. Lillahnya wajib. Nah, salam assalamualaikum boleh salamun alaika. Tidak pakai alif lam, kita baca assalamualaikum. Baca salam alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah boleh Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah sekali aja asyhadunya boleh. Ma asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sudah sama. Alhamdulillah atau anna muhammadan rasulullah ya sudah sama ya. Wajib dalam tasyahud sama dalam kata salawat juga wajib memelihara huruf dan salawat dan tasbihnya. Ataupun wa muwalatun. Nah, wajib juga muwalat rukun-rukun yang lain. Dan Fatihah tadi wajib muwalat. Artinya muwalat itu setelah baca ayatnya, ayat dengan ayat berikutnya itu hanya sekadar bernapas, berhentinya itu tidak lama. Kalau lama itu semua tidak sah, wajib ulang empat kali ya, hanya sekadar bernapas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Alhamdulillah. Tidak lama. Kalau lama macam orang musabaqah beberapa kali nafas dan sembahyang ucap-ucap itu putus Fatihahnya. Jadi diulang. Yang orang baca tanggung jawab mama sampai 3 kali narik nafas. Baru baca ayat berikutnya putus. Hilang mualat. Sedangkan baca Fatihah wajib mualat berturut-turut dari ayat 1 bersambung, sambung, hanya berhenti sekadar menarik nafas sekali, bukan sampai 2-3 kali narik nafas. Demikian juga yang lainnya, tahiyatnya kah, salawatnya kah, ya. Wa man jahila jami'al Fatihah, barang siapa yang jahil sekalian Fatihah. Tadi bisa baca sekalian Fatihah dari bawah sampai bawah dari itu tadi bisa. Kenapa? Mungkin karena masuk Islam ya. Bisa ya. Walam yumkinhu ta'allumah, dan tidak mungkin itu mempelajarinya qabla dhaiqil waqti, sebelum sempit waktu. Tidak belajar karena mungkin lagi. Kalau saat belajar lagi habis waktu sudah hafal semuanya ya. Wala qira'ah fi nahwi maqsafin, dan tidak juga yang bisa membaca ayat pada seumpama masak yang lain. Fatihah ada apa, yang lain ada apa ya. Kalau Allah nah apa ada bisa bayangkan. Fatihah ada apa, yang lain pulang ada. Ya. Lazimahu qira'atu sab'i ayat. Lazim akan dia itu membaca 7 ayat. Walau mutafarriqatan, waktu berpisah-pisah. 7 ayat. Namanya surah Al-Baqarah dapat 1 ayat, apa? Surah Al-Imran dapat 1 ayat, apa boleh. Jadi berpisah-pisah, baca 7 ayat. Ganti daripada Fatihah. Layak musuh huruf yang tidak kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. An hurufil Fatihah, daripada huruf Fatihah. Berapa jumlah huruf Fatihah? Hurufnya berapa termasuk tasydid? Tasydidnya 14. Fatihah itu ada 14 tasydid. Ya. Hurufnya termasuk tasydid adalah 156.
150 anak potong 14 tasbihnya berarti 142 ya. Nah, 142. Nah, 142 huruf termasuk kalau membaca tadi kan biasa baca Maliki Yaumiddin itu pakai alif Bang. Maliki Yaumiddin itu 142 tambah 14 176. Kalau membacanya Maliki Yaumiddin itu dibuang alifnya, baca alif, baca cepat. Maliki Yaumiddin boleh ya. Nah, bacaan hafal juga insyaallah. Nah, boleh ya. 141 berarti 155 ya. Wajib memelihara. Nah, 100 dan mi'atun wasitatun wa khamsuna harfan bi isbati alifi maliki. 156 huruf dengan menetapkan alif pada maliki yaumiddin. Walau qadara ala ba'dil Fatihah, hafal Fatihah belum hafal. Cuma hanya bismillahirrahmanirrahim hafal. Nah, yang lain belum. Alhamdulillahirrahmanirrahim belum apa-apa. Bismillah itu diulang 7 kali. 7 kali ilah, 7 kali kan. Ya. Kalau dia hafal hanya satu ayat daripada Fatihah, kalau ulang-ulang aja satu ayat, dia menurut supaya sampai kadarnya, ukurannya 156 ayat. Wa ilam yakin pentingnya salat sebenarnya kayak gini. Kalau tidak puasa dua, ya, tidak bisa juga ala badri. Nah, dengan gantinya pasab'atu anwa'in min zikrin, yaitu 7 macam daripada zikir. Ada la ilaha illallah yang hafalannya. Nah, ganti Fatihah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali baca la ilaha illallah? La ilaha illallah itu hurufnya 12 atas sin. 12 atas sin. Kali 12 10 120. Lah, berarti sekitar 15 kali. Nah, baca 15 kali. La ilaha illallah ganti Fatihah. La ilaha nang belum hafal. Namun nang sudah hafal diganti. Kita diganti itu tidak sah. Nah, ini artinya pilih. Saking kewajiban salat itu sudah tidak bisa ditunda, tidak bisa apa. Namun belum hafal Fatihah, ganti dengan surah yang lain. Tidak ada apa-apanya surah lain, ganti surah-surah namanya hafal satu surah. Kada hafal ganti dengan zikir. Yang jumlah hurufnya sama dengan jumlah sampai 150 anak. Zikir la ilaha illallah atau tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Namun salat tetap wajib. Dan sah salatnya, adanya belum hafal Fatihah, ya ganti dengan zikir tadi, ya 7 macam dari. Kalau akan dibuat, nah bisa baru masuk Islam, dia baru masuk Islam, apa yang baru, ya nah, wopo pun biar berdiri hanya sekadar baca Fatihah. Kalau yang berdiri aja sekadar baca Fatihah, jadi apa sudah sah, karena ia belum. Nah, berarti itulah bahwa Allah itu tidak memberatkan illa yukallimullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan akan seseorang itu melainkan yang ia kuasa. Ya kuasa ada yang lainnya. Baca la ilaha illallah itu aja. Lagi belajar. Kadang pada sah walaupun berdiam sekadar baca Fatihah, berdiam aja sah saja. Tapi belajar dengan mun kada mau belajar yang kadang kada itu satu huruf pun salah dalam Fatihah itu satu hurufnya, tapi kada mau belajar tidak diterima. Nah, Maliki Yaumiddin ya atau alhamdulillah bacanya alhamdulillah. Ia kada mau belajar lagi. Nah, tidak sah belajar Fatihah. Tapi kalau lagi belajar, karena lagi belajar sah belajar.
Untungnya kalau kita di gereja, kalau kita lagi nuntut ada kesalahan itu Allah maafkan. Tapi kalau kita sudah taksir, kada mau belajar lagi ada salah, Allah tidak maafkan karena sudah menganggap pandai. Yang justru itu maka kita jangan putus niat belajar. Yang belajar meningkatkan ibadah, salat bacaan, salat pelaksanaan, salat yang putus. Yang supaya kalau ada kekurangan salat kita dalam salat ada kekurangannya karena kita lagi belajar, insya Allah Allah akan ampuni, akan maafkan karena lagi belajar. Kalau sudah taksir tidak mau belajar lagi, nah ini berat sedikit, ya. Jangan kita kepadanya cukup juga aku mau sembahyang, akan sembahyang itu jangan berpikir ke sana tuh lah tidak ya. Kita harus pandang dalam hidup kalau mau selamat ya. Selamatul insan, keselamatan manusia itu ya 4 ya. Arba'atun min alamati sa'adati, 4 macam tanda orang bahagia. Pertama adalah yaitu zikrul zunubil madiyah, selalu ingat dosa yang telah lalu. Selalu ingat dosa yang telah lalu. Ya, supaya kita tobat, istighfar, banyak ampuni dosa, banyak istighfarnya. Itu banyak tanda beruntung lah. Yang kedua, nisyanul hasanatil madiyah. Kadang-kadang mengingatkan amal ibadah yang dulu itu kan mengingatkan seolah-olah tidak ada kita tuh amal kurang, jadi mau ibadah lama. Namun mengingatkan banyak datang rumah dulu apa semuanya itu kehendak lagi lama. Alas sudah banyak dan waktunya lebih cepat. Jangan diingatkan yang dulu itu, jangan diingatkan. Lupakan kebajikan yang telah lalu. Tidak disebut-sebut, tidak apa-apa lagi. Yang ketiga, nasrul wa nasrul ila man dunahu fid dunya. Memandang kepada orang yang lebih di bawah daripada dia tentang masalah kemewahan dunia, kesenangan dunia, masalah dunia. Jangan mandang orang yang di atas. Berjalan ini memandang ke atas, sama masuk lubang kubur, pandang aja ke bawah selamat. Ya, kita pandang ke bawah selamat. Alhamdulillah ini masih banyak orang yang di bawah kita begini selamat. Pandang ke bawah, memandang ke atas, masalah dunia nih. Masuk ke kubur betang, jangan listrik, nah jalan. Yang kedua, yang keempat, wa nafru ila man fawqahu fid fattabi'u. Memandang kepada orang yang lebih tinggi daripada masalah agama. Dalam masalah agama, pandang kepada orang yang lebih di atas. Si anu itu orangnya Tuhan sudah mumpung, sudah bertobat, tapi rajin masih ke masjid. Kenapa aku yang sihat nih malas? Seharusnya aku yang lebih rajin lagi. Itu pandang kepada orang yang lebih di atas daripada kita, masalah agama. Selamat, sejahtera, beruntung, bahagia. Jangan dibalik mandang masalah agama. Ada orang yang lebih di bawah daripada kita. Syukur aku nih aja seminggu sembahyang sekali, tetangga putus setahun cuma 2 kali sembahyang, ada raya di Fitri, itu pandang. Ya, begitu masalahnya pandang orang yang lebih tinggi. Orang punya mobil, Anda punya mobil. Orang punya ini, Anda punya ini. Orang bini 2, ya Anda 2 bini 2. Seperti ya, ada mampu, nak mampu silakan. Ada mampu, lah bahasanya. Nak 3, enggak 2 3. Sebenarnya enggak. Bahasanya. Nah ini ya. Baik. 4 menit saja. Bagaimana sudah ya. Habis. Wa sunnah wa qila yajibu. Insyaallah datang disunatkan, yaitu membaca doa iftitah. Asal hukum baca doa iftitah itu sunat, tapi bisa kita wajib tinggalkan.
tesnya kada ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'na wa zidna 'ilman wa fahma wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.